Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seislam, seluruh muslim di seluruh jagat ini tentu sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum dari dosa-dosa. Namun walaupun beliau adalah manusia suci kekasih Allah, beliau memberi tauladan kepada umatnya. Beliau tak pernah lupa membaca istighfar atau memohon ampun pada Allah 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain menyebutkan Nabi membaca istighfar 100 kali dalam sehari. Dan demikian juga, walaupun Nabi adalah seorang yang sudah dijamin surga untuknya, beliau terkadang sedih memikirkan umatnya karena musuh nyata manusia yakni iblis laknatullah dan bala tentaranya tak akan berhenti menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan dan lembah-lembah dosa. Dengan segala cara mereka akan menggiring manusia sampai hari kiamat, sebagaimana ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ia dikutuk dan dikeluarkan dari surga karena ingkar atau enggan bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang bersedih memikirkan nasib umatnya karena begitu pedih azab yang akan mereka terima jika mereka memikul banyak dosa, sebagaimana seperti yang Allah perlihatkan pada Nabi Muhammad SAW azab yang mengerikan kepada penduduk neraka. Melihat kekasihnya bersedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam untuk menghiburnya. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sungguhnya Allah mengirimkan salam kepadamu dan berfirman, barang siapa yang bertaubat dari umatmu setahun sebelum kematiannya, maka taubatnya akan diterima." Setelah berterima kasih dan menjawab salam dari Allah, Nabi SAW bersabda, "Wahai Jibril, setahun itu sangat lama bagi umatku karena kelalaian dan keinginan dunia umatku membuat mereka terlena karena dunia ini." Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan ucapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Dia Maha mengetahui." Tak berapa lama kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Muhammad, sungguhnya Tuhanmu berfirman, siapa yang bertaubat dari umatmu selang 1 bulan sebelum kematiannya, maka taubatnya akan diterima." Nabi SAW bersabda, "Wahai Jibril, 1 bulan itu masih sangat lama bagi umatku." Dan Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan ucapanmu itu kepada Allah. Sungguhnya Ia Maha mengetahui." Tak berapa lama kemudian Jibril datang kembali dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa saja dari umatmu yang bertaubat sehari sebelum kematiannya, maka taubatnya akan diterima." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Jibril, 1 hari masih terlalu lama untuk umatku." Kemudian Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan ucapanmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Ia Maha mengetahui." Tak berapa lama lagi Jibril datang dan berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang bertaubat 1 jam sebelum kematiannya, maka taubatnya akan diterima." Nabi SAW kemudian bersabda, "Wahai Jibril, 1 jam masihlah lama untuk umatku." Kemudian Jibril berkata lagi, "Aku akan menyampaikan ucapanmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Ia Maha mengetahui." Tak berapa lama kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, barang siapa dari umatmu yang melalui seluruh umurnya untuk bermaksiat dan ia belum kembali atau bertaubat kepadaku kecuali setahun sebelum kematiannya, atau sebulan, atau sehari, atau 1 jam sebelum kematiannya, atau bahkan sebelum ruhnya sampai di tenggorokan, dan tidak memungkinkan lagi lidahnya untuk bertaubat memohon ampun, kecuali hatinya menyesal dengan tulus atas dosa-dosa yang ia lakukan, maka taubatnya akan diterima." Nabi SAW sangat gembira dengan Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut.
Tak henti-hentinya beliau bersyukur pada Allah. Sungguh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW sangat mengkhawatirkan kita umatnya. Begitu sayangnya beliau kepada kita umatnya. Maksud Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah bukan untuk membiarkan kita menunda taubat, namun agar kita umatnya selalu bersiap menghadapi maut yang tak kita tahu kapan ia akan datang. Rasulullah SAW meminta kita agar bertaubat setiap harinya atas segala dosa yang kita perbuat. Oleh karenanya juga jangan pernah lupa untuk menghadiahkan sholawat kepada Rasulullah SAW setiap harinya. Demikianlah, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.